Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Riri Renggani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Negeri Surabaya, kelas akuntansi 2023G. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nusreja Elita dengan nomor NIM 23080694183 dari kelas akuntansi 2023G. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Pengambilan Keputusan pada Perusahaan Investasi. Baik, untuk topik pembahasan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, yaitu pendahuluan. Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua adalah kajian pustaka, yang berisi penelitian terdahulu yang relevan, dan landasan teori. Yang ketiga adalah metode penelitian, yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan masuk kepada pendahuluan. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Pelaporan keuangan atau laporan keuangan merupakan output yang dihasilkan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya. Laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas perusahaan. Informasi yang relevan dan reliabel dapat disajikan dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan. Laporan keuangan merupakan salah satu dari beragam informasi yang digunakan pengguna untuk mengambil keputusan. Pengguna tersebut terutama pengguna yang berasal dari luar perusahaan, yaitu kreditur dan investor. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Kualitas pelaporan keuangan sangat penting bagi para pemangku kepentingan. Adanya laporan keuangan yang berkualitas, maka akan meningkatkan efisiensi investasi perusahaan. Suatu perusahaan akan membutuhkan tambahan dana yang digunakan untuk menambah modal dalam rangka pengembangan usahanya serta untuk membiayai kegiatan, baik itu yang bersifat operasional maupun non-operasional dari perusahaan. Maka dari itu, diperlukan investasi yang dilakukan oleh investor terhadap perusahaan tersebut. Perusahaan yang melakukan investasi tentunya tidak akan semata-mata menyetujui permohonan investasi yang diajukan oleh perusahaan lain tanpa pertimbangan matang. Salah satu bahan pertimbangan yang digunakan oleh perusahaan investasi dalam menentukan kegiatan investasi adalah dengan melihat laporan keuangan perusahaan yang mengajukan investasi tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana mekanisme kerja perusahaan yang berjalan di bidang investasi. Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana pengaruh asimetri informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Yang ketiga adalah bagaimana pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap keputusan investasi. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk menguji secara empiris dan menganalisis mekanisme kerja perusahaan yang berjalan di bidang investasi. Yang kedua, untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh asimetri informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Yang ketiga, untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap keputusan investasi. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara empiris dan secara praktis. Yang pertama adalah secara empiris. Secara empiris, penelitian ini diharapkan memberikan bukti terkait bagaimana mekanisme kerja perusahaan yang berjalan di bidang investasi. Penelitian ini diharapkan juga memberikan bukti empiris apakah ada pengaruh dari asimetri informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Serta hasil dari penelitian ini juga diharapkan akan memberikan bukti empiris terkait apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap keputusan investasi.
Kemudian yang secara praktis adalah penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai referensi bagi pelajar atau mahasiswa untuk menambah wawasan terkait pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap keputusan investasi pada perusahaan investasi. Kemudian bermanfaat bagi akuntan untuk mengetahui secara pasti pengaruh dari pelaporan keuangan yang merupakan output yang akan dihasilkan saat bekerja terhadap keputusan investasi, serta bagi manajemen, investor, dan pemilik perusahaan investasi dalam mengambil keputusan berinvestasi secara efisien. Untuk yang selanjutnya, kita masuk kepada kajian pustaka. Kajian pustaka yang pertama adalah penelitian terdahulu yang relevan. Adapun penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh yang pertama oleh Amrullah dan Fatimah pada tahun 2014, yang kedua oleh Chen et al. Pada tahun 2011, yang ketiga adalah oleh Handayani et al. Pada tahun 2016, yang keempat adalah dilakukan oleh Lin et al. Pada tahun 2016, yang kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Purba dan Suaryana pada tahun 2017. Yang keenam adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Harto pada tahun 2014. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Suaryana pada tahun 2014. Untuk yang selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori yang pertama adalah teori keagenan. Jensen dan McLean pada tahun 1976 menyatakan bahwa teori keagenan adalah sebuah hubungan kontrak antara manajer atau agen dengan pemegang saham atau prinsipal. Yang kedua adalah kualitas pelaporan keuangan. Verdi pada tahun 2006 dan Biddle et al. Pada tahun 2008 mendefinisikan kualitas pelaporan keuangan sebagai ketetapan pelaporan keuangan yang menyampaikan informasi mengenai operasi perusahaan, khususnya arus kas yang diharapkan untuk menginformasikan ekuitas investor. Yang ketiga adalah efisiensi investasi. Hudson et al. Pada tahun 2000 mengatakan bahwa efisiensi investasi adalah fungsi dari risiko, return, dan total biaya dari struktur manajemen investasi bergantung pada batasan-batasan yang dapat dilaksanakan oleh investor. Selanjutnya kita masuk kepada metode penelitian. Baik, yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Yang kedua adalah pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yang ketiga adalah sumber data dan data penelitian. Sumber data dan data penelitian dari penelitian ini diperoleh dari data sekunder, di mana data sekunder itu sendiri adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Yang keempat adalah teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka atau studi literatur. Yang kelima atau yang terakhir yaitu adalah teknik analisis data. Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 tahapan langkah, yaitu yang pertama, reduksi data, yang kedua, penyajian data, yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.